Halo, selamat siang. Hari ini saya mau bikin video lagi. Sudah lama nggak bikin video. Jadi ada beberapa video saya sebelumnya yang membahas masalah mandau. Nah, kali ini saya mau membahas mandau lagi. Mau saya buka dulu mandaunya. Nah, jadi ini mandaunya. Ini mandau tua. Ini sengaja mandaunya tidak saya belum untuk supaya teman-teman bisa melihat konstruksi mandau yang bagus. Seandainya teman-teman pengen membuat mandau pakem ya. Kalau saya lepas dulu ini. Nah, jadi pangkal mandau itu ujungnya biasanya dilipat, dililit seperti ini. Kemudian pangkalnya ini tebal, sampai tipis. Dia menipis di ujung. Dan permukaan ininya pangkal ini dia seperti berkontur ya. Jadi dia tidak flat, tidak rata, seperti membentuk bulatan. Jadi seperti membulat atau bersegi di sininya. Di sininya juga. Nah, yang bagian sini, bagian dalamnya ini baru flat pangkalnya. Dia flat, kemudian sisi punggungnya ini dia membulat. Nah, ini konstruksi mandau yang benar, yang tepat, yang pas sebenarnya seperti ini. Jadi kenapa mandau ini harus berpangkal tebal, terus seperti membulat atau bersegi di pangkalnya ini? Fungsinya itu ketika mandau itu di dalam kumpang atau sarungnya, maka pangkal kumpang itu akan menjepit di bagian yang tebal. Nah, di sini dia akan menjepit karena kan posisi mandau di pinggang itu matanya menghadap ke atas seperti ini. Jadi fungsi menjepit ini ketika mandau di pinggang dia tidak akan jatuh karena posisi yang paling tebalnya itu terjepit di sini. Nah, makanya mandau itu yang bagus dia pangkalnya tebal. Kemudian berulir ini fungsinya supaya ketika di dalam lem atau getah di dalamnya ini bisa mengikat. Makanya hulu-hulu mandau tua, kalau kita melihat khususnya hulunya saja, misalnya kita dapat atau apa, biasanya lubangnya ini besar. Besar itu karena
pangkal lubangnya ini besar juga, dia menyesuaikan. Selain itu biasanya di dalam hulu ini biasanya diselipkan atau disisipkan berbagai macam benda-benda bertuah, misalnya kayu, rajah dan sebagainya dimasukkan di sini sebelum memasukkan puting bilah ini ke dalam. Dan hulu yang pas itu dia tidak bulat, tapi gagangnya ini pipih. Dia pipih karena ketika digenggam kan pipih itu nyaman, karena posisi kita menggenggam itu terlihat seperti ini jari. Nah, bagian ini kan tidak bulat, dia memipih. Nah, itu pas grip atau genggaman itu pas di tangan. Itu kita membahas masalah mandau. Ini sekilas saja, karena yang pembahasan detailnya ada di video-video saya sebelumnya, bisa di searching lagi. Ini belum saya kumpang. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit keilmuan ya. Jadi kalau Anda menemukan video ini, nah, mungkin Anda lagi beruntung, karena jarang saya membagi-bagi keilmuan ya, khususnya yang bersifat kaji atau rahasia. Nah, di sini saya mau sedikit berbagi. Jadi dalam dunia mistis atau pusaka ya tidak lepas dari hal-hal yang di luar nalar. Artinya dalam sisi sains atau keilmuan modern itu belum terpecahkan. Misalnya seperti ilmu kebal. Ilmu kebal kan belum bisa dibuktikan secara medis fenomena apa yang terjadi ketika orang-orang yang bisa membangkitkan hal itu bisa gitu. Misalnya tahan terhadap senjata tajam, tahan terhadap api misalnya. Itu kan tidak bisa dijelaskan secara sains ada apa di tubuh orang itu. Misal juga seperti santet itu kan, itu tidak belum terpecahkan misterinya di kedokteran. Ketika ada orang yang kena santet misalnya, terus di dalam dunia medis atau kedokteran misalnya dia di ronsen, pasti dokter itu bingung kenapa benda-benda seperti itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Itu belum terpecahkan, dan itu hanya diyakini orang-orang yang berkecimpung di dunia supranatural. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa lepas dari budaya kita sebenarnya, Indonesia. Nah, di sini saya mau berbagi salah satu keilmuannya, atau sebenarnya kaji rahasia atau ilmu hakikat. Jadi sebenarnya manusia itu tidak ada yang kebal, karena hakikatnya manusia itu mempunyai kulit
Walaupun secara hakikat tubuh manusia ini mengandung berbagai macam unsur seperti air, tanah, api, angin, bahkan besi. Jadi orang kebal itu berbagai macam. Ada orang yang kebal itu karena dia membangkitkan unsur yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya dia mengaktifkan unsur besi sehingga besi tidak mempan di kulitnya. Jadi jangan heran ketika ada orang-orang tertentu yang ketika ditebas atau terkena benda-benda besi ini kulitnya memercikan api gitu. Itu bukan karena unsur di dalam tubuhnya itu bangkit gitu. Jadi susah dijelaskan sebenarnya. Ada juga orang yang kebal itu bukan kulitnya yang kebal, melainkan besi ini yang dalam tanda kutip ditidurkan. Jadi matanya ini tidak memakan. Ada yang seperti itu. Jadi itu fenomena ya sebenarnya. Di sini saya mau berbagi sedikit. Jadi sebenarnya saya tidak mensugesti video ini untuk di-share sih sebenarnya. Cuma kalau kebetulan ketemu video ini ya silahkan disimpan saja atau diyakini sendiri, diamalkan sendiri, dibagi ke orang-orang terdekat yang membutuhkan gitu. Jadi saya kembali lagi ke masalah tubuh manusia ya. Jadi tubuh manusia ini walaupun pada hakikatnya tubuh kita ini mengandung berbagai macam unsur seperti yang saya sebut tadi, api, air, tanah, udara, dan besi salah satunya ya. Walaupun dilengkapi dengan berbagai macam unsur nasar itu, bukan berarti kita mampu melakukan hal-hal sesuai nasar itu. Walaupun di beberapa tempat atau beberapa orang bisa memaksimalkan potensi itu, misalnya seperti di Cina. Di Cina ada praktisi Tai Chi yang bisa membakar kertas hanya dengan tangan atau ditiup. Dia mampu mengeluarkan potensi unsur api di dalam tubuhnya. Nah, salah satunya kita di Nusantara ini ya ilmu kebal itu yang bisa membangkitkan potensi besi di dalam diri. Itu salah satu contoh. Jadi kuncinya itu sebenarnya di tubuh ini ya pernapasan ya. Nah, jadi biar kita paham dulu konsepnya sebelum saya membagikan ini. Jadi konsepnya orang kebal itu dia membangkitkan sesuatu yang ada di dalam dirinya atau melapisi sesuatu ke dalam dirinya. Nah, jadi ada dua, dia membangkitkan atau melapisi. Walaupun seperti itu, pada hakikatnya, saya kembalikan lagi pada hakikatnya, tubuh manusia ini tidak kebal. Tidak ada manusia itu yang kebal, karena ya namanya juga manusia, secara hakikatnya ya
dia berupa daging, kulit lunak gitu kan. Nah, itu dulu dipahami konsepnya. Kalau sudah memahami, nah saya lanjut lagi. Jadi kalau kita sudah paham konsep, sejatinya tidak ada manusia itu yang kebal, maka sejatinya pun kita bisa menembus orang-orang kebal sebenarnya. Jadi yang mau saya bagi ini sebenarnya tidak ada khusus, artinya tanpa rapalan, tanpa mantra, tanpa apa. Jadi bebas untuk semua keyakinan ya. Jadi tidak ada rapalan doa misalnya dalam ayat-ayat Al-Quran atau ayat suci Islam, tapi ini lebih bersifat umum, jadi bisa dipakai keyakinan apapun, karena ini konsep dasarnya itu hakikat. Jadi hakikatnya saya kembalikan lagi bahwa sejatinya tidak ada satupun manusia ini yang kebal. Kalaupun ada, itu terjadi dua faktor. Seperti saya bilang tadi, hanya dua faktor. Dia bisa membangkitkan unsur besi di dalam dirinya, atau dia melapisi sesuatu dari luar ke dalam dirinya. Hanya dua. Jadi cara untuk menembus orang kebal sebenarnya mudah, tanpa mantra, tanpa rapalan. Ini saya hanya membagi untuk kebal umum ya, karena ada kebal-kebal khusus yang dilakukan dengan metode khusus. Misalnya orang itu kebal jenis mustika seperti rantai babi dan sebagainya, itu ada trik khusus atau teknik khusus. Atau orang itu menggunakan raja atau jimat, itu ada trik khusus. So, ini yang kebal umum, yang istilahnya dicoba dengan keyakinan penuh, dengan benar-benar mematangkan konsep seperti yang saya ceritakan di awal. Dan kita paham konsep itu, insya Allah bisa menembus. Dan ini, konsep ini sudah dipakai leluhur Indonesia sebenarnya, khususnya ya di Kalimantan dan daerah-daerah lain. Jadi sebenarnya ini kalau bisa dibilang rahasia umum sih. Ada yang sudah mengerti, ada yang sudah tahu, ada yang baru tahu dan sebagainya. Dan sini mungkin saya hanya berbagi sedikit. Jadi tekniknya itu, ketika ada orang atau musuh kita yang kebal, itu sebenarnya cukup simpel. Bagian tubuh kita ini harus menyentuh besi. Misalnya mandau ini untuk menembus orang kebal, jadi kita harus menempatkan tangan kita di sini, di pangkal. Insya Allah itu bakal tembus, bakal terbuka kulitnya. Dan kalau sudah terbuka,
dia tidak akan bisa kebal lagi. Kita hanya membuka mata lukanya aja. Ketika mata lukanya sudah terbuka, ya tinggal habisi. Cuma sekali lagi saya bilang, ini bukan untuk uji coba atau menzolimi orang atau sebagainya. Ini hanya sebagai hasanah budaya. Yang meyakini silahkan, cuma saran saya jangan dicoba, karena itu yang menzolimi. Hanya kalau keadaan terdesak, setidaknya Anda sudah paham. Nanti mau saya bagi lagi beberapa hal keilmuan yang saya tahu seputar masalah Kalimantan. Ya, jadi saya juga sebenarnya tidak sembarangan membagi-bagi hal-hal yang bersifat kaji khusus. Jadi yang selayaknya, yang umum bisa di-share, akan saya dokumentasikan di YouTube saya ini. Jadi terima kasih yang sudah like, comment, subscribe. Yang mau request bertanya apa bisa komen. Jadi sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Mungkin video selanjutnya saya mau membahas tentang konsep-konsep saja ya, karena dari konsep dasar itu kita bisa lebih paham untuk hal-hal yang bersifat khusus selanjutnya. Ya, analoginya ketika Anda ingin menguasai berbagai macam rumus, misalnya matematika, fisika, dan sebagainya, pasti Anda harus menguasai dasar angka 1 tambah 1, 2 tambah 2, dan sebagainya, supaya Anda paham ketika membongkar suatu rumus. Nah, kalau dianalogikan ke keilmuan, setidaknya ketika ada keilmuan, karena Anda sudah kuat di basic atau konsepnya, itu bakal cepat menangkap keilmuan. Nanti di selanjutnya mau saya bagi konsep yang biasa saya pakai ketika saya mendalami suatu keilmuan. Nah, jadi sekian dulu videonya. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam budaya.